bumi, ayo bangkit pemuda. Persada bumi, mari satukan hati dan jiwa. Persada bumi, ciptakan hidup penuh bahagia, berkarya bersama Persada bumi. Persada bumi, one spirit, one soul, one happiness. Yang terhormat, Kuy Tin Chuan Shi, Kuy Tan Ju, Kuy Foyan, Kuy Jiaren. Tajahau, Tajawan An. Wah, ternyata malam ini cukup banyak ya yang menemani kita dalam acara kita ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara kita pada malam hari ini, izinkan Moshe untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama Moshe Jocelyn, Kuy Jiaren mungkin boleh panggil Moshe Jose. Salam kenal ya untuk Kuy Jiaren yang mungkin kita baru aja bertemu nih secara online pada malam hari ini. Nah, tidak terasa nih Kuy Jiaren, kita bertemu kembali dalam acara kita yaitu Persada Bumi Virtual Meet. Nah, setelah kemarin nih kita udah jalan-jalan, ada Keraja 4 dan kita udah mengulas banyak topik yang tentunya sangat beragam. Nah, pada malam hari ini kita juga akan mengulas topik kembali nih yang tentunya sangat seru ditemani dengan narasumber yang pastinya udah expert nih sama pengalaman-pengalamannya. Nah, topik kita pada malam hari ini tuh adalah Konnichiwa from Japan. Nah, kira-kira apa aja nih yang akan kita bahas dalam topik kita pada malam hari ini? Kalau gitu langsung aja nih kita panggilkan Ko Melvin. Halo. Hai minasan. Halo, hai minasan, konnichiwa, hajimemashite. Melvin Wijaya to moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Wah, boleh nih Kuy Jiaren, kita kasih tepukan online ya Kuy Jiaren, ke Melvin kita. Wah, jadi Kuy Jiaren, tajahau. Koko sekarang udah stay di Jepang ya Koko sekarang? Iya, sekarang Hoshi itu udah berapa tahun ya? Kayaknya 1,5 tahun lebih lah, udah mau dekat 2 tahun di Jepang di sini. Oh, jadi sampai sekarang masih stay di Jepang ya Ko ya? Bukan di Indo ya? Iya, iya. Menarik banget nih. Jadi tadi tuh perkenalan pakai bahasa Jepang ya Ko? Iya, itu biasanya kalau kita di sini bahasa yang paling formalnya lah. Kayak mau interview kerjaan kantor dan lain sebagainya itu biasa formalnya begitu sih. Boleh di-spill nggak tuh Ko? Itu tuh apa sih tadi? Karena kayaknya Hoshi juga belum paham nih artinya apa tuh dari perkenalan. Ya basically biasa sih. Konnichiwa itu halo gitu kan. Minasan itu tacha. Soste konnichiwa minasan, hajimemashite, salam kenal.
Melvin Wijaya Tomoshimasu. Nama saya Melvin Wijaya. Yoroshiku onegaishimasu, mohon bantuannya. Biasanya di sini tuh kita orang Jepang tuh suka pakai kata yoroshiku onegaishimasu. Oh gitu ya kok. Jadi kalau gini kan kita udah kayak lebih saling mengenal gitu ya kok ya. Nah Iya, jadi iya. sekarang kesibukan kok Melvin apa nih kok? Gimana? Sekarang host ya di Jepang itu kerja di sini di Osaka. Gimana kok kalau pekerjaannya gitu lancar kok? Lumayan aman karena sekarang corona juga sudah mulai mereda ya, apalagi di Jepang tuh udah benar-benar stabil banget, pergerakannya tidak lonjak lagi. Jadi kerjaan di sini juga sudah mulai kembali normal dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu benar-benar parah, benar-benar efeknya kerasa banget lah. Jadi kok ada sempat WFH juga nggak kok kemarin itu? Jose itu datang pas corona lagi naik-naiknya. Jadi pekerjaan di sini itu sangat tidak WFH, tapi jam kerjanya itu sangat dibatasin. Misalnya yang di kantor biasanya dari 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5, kadang mereka masuknya lebih lambat, terus pulangnya lebih cepat, sisa jam waktunya itu kerjanya kerjanya di rumah gitu. Kalau di toko-toko juga kayak restoran apa kan, itu mereka nggak boleh buka sampai jam 8 malam ke atas. Jadi jam 8 itu udah tutup. Jadi kalau ada misalnya toko yang start malam punya, misalnya start jam 5, berarti mereka jam 5 sampai jam 8 doang. Berarti itu bisnis hour-nya cuma 3 jam. Jadi itu efeknya benar-benar kerasa banget. Apalagi Jose awal datang itu masih pakai visa student. Masih belajar. Jadi kebanyakan itu belum bisa kerja yang kantoran, kebanyakan part time biasa kayak misalnya di restoran atau di apa, itu kerasa banget sih karena kita cuma kerja berapa jam aja, jadi penghasilan atau apapun tuh juga sedikit terdampak lah. Gitu ya kok ya. Tapi sekarang udah benar-benar balik ke normal lagi ya kok? Iya, sekarang sudah aman sekali, sudah kembali normal seperti dahulu kala gitu. Iya. Nah kok kalau kita ngomongin perjalanan awal kok nih bisa sampai ke Jepang, sebelumnya kok emang udah ada rencana ya untuk kerja di Jepang gitu, atau mendadakan gitu aja? Oh, sebenarnya lebih dibilang tuh no plan at all lah. Awalnya tuh benar-benar no plan at all untuk mau datang ke sini, tapi somehow ada chance yang diberikan, jadi Jose datang. Awalnya itu Jose kuliah di Batam di Secetasie, Universitas Universal. Nah, di sana Jose kuliah sambil FUU juga di Mahavira Duta Maitreya yang di Batam. Jadi selesai kuliah di sana, Jose balik ke Medan. By the way, kebicaraan Jose itu orang Medan. Orang Medan. Nah, jadi Jose balik ke Medan itu awalnya biasalah, selesai kuliah masih santai-santai, apa mau dikerjain gitu kan. Jadi plan awalnya itu hanya oke, kayaknya buat bisnis baru atau pergi cari kerjaan lain gitu kan. Cuma sesampai di Medan, rupanya ada teman-teman Jose itu yang kasih kayak tawaran gitu. Di Jepang gimana? Tanya di Jepang butuh orang yang orang-orang yang spesialis IT deh, karena kebetulan Jose kuliah juga di IT gitu. Jadi ditanya gimana, mau nggak kalau di Jepang secara gaji atau secara apa tuh juga lebih tinggi daripada Indonesia loh. Belum lagi di Jepang tuh banyak orang yang butuh yang IT. Oh oke, boleh. Persyaratan apa aja nih? Oh, dikasih tahu lah, sekiranya gini banyak panjangnya kan. Tapi yang paling utama itu bahasa dulu. Bahasa kamu harus bisa dulu. Kalau kan nanti sampai sana gimana, kan nggak bisa berkomunikasi. Oh ya betul juga, berarti harus belajar bahasa dulu gitu. Nah awalnya tuh karena ada chance yang diberikan, Jose ambil chance itu. Jose merasa bahwasanya kalau sudah ada kesempatan jangan disia-siakan lagi gitu loh.
apalagi ini adalah kesempatan untuk kita bisa berkembang lebih baik ya kan. Jadi kesempatan sudah datang, jangan disia-siakan lah. Oh, jadi bisa dibilang ada tawaran juga lah ya kalau dari teman gitu. Jadi kita jadi tertarik. Tapi sejauh itu orang tua mendukung nggak kok untuk Koko pergi ke Jepang? Sebenarnya Jose punya orang tua itu punya prinsip bahwasannya sebagai anak itu jangan dikekang. Kita Jose punya orang tua itu kayak anak itu dibiarkan untuk keluar dari keluarga, dari rumah gitu. Supaya kenapa? Lihatlah dunia ini. Karena kalau cuma ibarat kata terperangkap dalam rumah saja, itu kita tahunya cuma di daerah itu aja, tidak berkembang lebih baik. Jadi Jose punya orang tua bahkan satu prinsipnya begini, kamu selesai kuliah kalau tidak buka bisnis baru, pergilah cari pekerjaan lain. Jangan terusin bisnis keluarga, karena bisnis keluarga orang tua bisa kerjain. Anak-anak nggak usah pegang, nggak usah urusin. Kamu pergi cari sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, tidak ada sangkut pautnya gitu. Supaya kenapa? Supaya diri kita sendiri itu yang pergi mengeksplor dunia seperti apa. Jadi kita tidak hidup dalam kayak ibarat kata dalam tempurung gitu loh. Jadi benar-benar dia ekspor. Jadi setelah Jose dapat tawaran begitu, dapat tawaran ke Jepang, Jose ceritakan kepada orang tua langsung 3, 2, 1, oke. Tidak ada kata no, tidak ada kata apa, langsung oke, pergilah. Gitu. Wah, berarti benar-benar orang tua Ko Melvin mendukung banget ya untuk Koko ke Jepang gitu. Nah, jadi kalau pas awal-awal Koko datang nih, ada tantangan tersendiri nggak nih bagi kita kan orang Indonesia yang mungkin kebiasaan kita beda gitu sama orang-orang Jepang. Terutama kayak yang kata Koko tadi kan ya, kita harus belajar bahasa dulu gitu. Jadi kira-kira ada tantangan tersendiri atau culture shock nggak ketika Koko pas nyampe ke Jepang gitu Koko? Oh, kalau bicara tentang culture shock itu sebenarnya banyak sekali. Pas awal Jose datang tuh banyak sekali, karena yang paling awal kita datang ke sini, kita orang Indonesia itu kan hidupnya terlalu bebas, mah. Hidupnya terlalu bebas, ya bebas sampai kalau kata bahasa kasarnya sih itu tidak ada aturan. Tapi sebenarnya ada aturannya sih. Cuma kita hidupnya terlalu bebas saja. Sampai di sini di negara yang sudah tertata sedemikian rupa, peraturannya, kulturnya, segala macam itu sudah tertata sedemikian rupa, dan kita sampai di sini kan misalnya masalah antri, masalah dalam public transportation kayak di kereta, ataupun manner-nya di sini itu benar-benar beda banget dengan di Indonesia. Jose ambil contoh, misalnya manner di sini, bahwasannya kalau dalam kantor ataupun dalam pekerjaan di sini itu usia tidak menentukan. Yang menentukan itu adalah jabatan. Jadi kalau di dalam kantor Jose itu misalnya Jose di bagian let's say manager lah, ataupun apa, let's say manager, tapi Jose umurnya barusan 20-an. Tapi yang bagian staff Jose itu umurnya 40-an. Mereka tetap lebih hormat kepada posisi di atas ini. Jadi kadang Jose menemukan satu apa namanya ya, satu fenomena gitu kayak kok beda banget dengan Indonesia. Karena di Indonesia kita kan usia yang menentukan. Tidak peduli kamu jabatannya apa, kalau kamu lebih tua dari kita tetap harus lebih hormat, lebih menunjukkan rasa hormat itu. Nah, di sini tidak. Kadang Jose melihat bahwasanya, oh, kenapa orang ini kayaknya tidak sopan ya.
Padahal kan usianya lebih muda gitu. Tapi di Jepang itu culture-nya agak beda gitu loh. Nah, yang Jose lihatnya sih begitu. Terus kalau untuk yang awal-awal Jose datang ke sini itu struggling yang paling awal itu benar-benar di bahasa. Nah, karena gini, di yang tadi Jose ceritakan tentang rasa hormat ini, bahasa di Jepang juga ada bahasa kalau bahasa Jepangnya tuh teinenya, rasa hormatnya tuh level berapa ada beda cara pengucapannya beda lagi. Kata yang sama tapi kalau ditambah ini lebih hormat, tambah ini ganti ini lebih hormat lagi, levelnya itu beda lagi. Nah, Jose pas awal datang ke sini itu belajarnya pakai bahasa yang sehari-hari, bahasa yang digunakan sesama teman. Jadi pas bekerja, bahasa ini tidak bisa dipakai karena kan jatuhnya kita tidak kayak sore itu kayak tidak sopan kepada orang-orang yang baru ketemu. Kita kan bukan teman, kenapa kamu pakai bahasa teman gitu. Jadi ada beberapa kasus, Jose merasa loh kayak ditegur gitu, kamu nggak boleh ngomong begitu, kamu harusnya pakai begini, pakai begitu. Diajarin juga sih, karena kan Jose awal datang mereka tidak benar-benar langsung marah, tidak, mereka supaya kita bisa biar menciptakan suasana kerja yang lebih baik untuk semua orang. Jadi Jose diajarin juga gitu. Oh, rupa begitu. Nah, awal datang itu Jose paling sering ketemu adalah di bahasa gitu. Jadi emang kendala bahasa ya Pak ya dari awal gitu ya. Iya, apalagi karena kan ini Jose datang ke sini itu kan tidak ada plan sama sekali. Tidak ada rencana dari awal, dari beberapa tahun yang lalu atau segala macam, itu tidak ada sama sekali. Jadi Jose belajar bahasa Jepang itu pun barusan, ya pas mau datang ke sini barusan mulai belajar. Jadi pas sebelumnya emang kayak benar-benar nol banget ya gitu kok tentang pengetahuan tentang bahasa Jepang gitu. Iya, benar-benar nol banget. Tidak ada gambaran sama sekali. Cuma taunya konnichiwa, arigato, atau gitu doang. Jadi pas setelah kayak kita les bahasa gitu, kok ada kayak ngerasa takut gitu nggak kok untuk coba ngomong ke teman-teman yang lain? Takut salah gitu. Jadi bahkan sampai sekarang pun Jose merasa begini, bahwasannya kita mau mencoba sesuatu yang baru, ibarat kata gimana ya, muka ini harus dibuang dulu. Jadi rasa malu ini harus dibuang dulu. Soalnya kenapa? Kalau kita masih dalam dibelenggu oleh rasa takut ini, sampai kapanpun kita tidak akan berani mencoba. Jose punya satu pemikiran begitu, bahwasanya kita kalau misalnya, ayo takutlah, ayo malulah, nanti dibilang salah begitu, ayo malulah, nanti kalau kita jadi salah ngomong, takut orang tersinggung apa segala macam kan. Kita cuma terhambat dalam level rasa takut ini, jadi kita tidak maju-maju. Jadi Jose merasa bahwasanya kalau memang sudah mencoba hal yang baru, ini muka harus dibuang dulu. Jadi sampai sekarang pun Jose kan bahasanya juga bukan sudah levelnya oke banget, bukan. Jadi Jose bahkan kadang suka salah ngomong, katanya kata-kata tidak ketemu. Oh, ini harusnya katanya apa ya? Tidak ketemu, tapi Jose mencoba aja. Oh, rupanya salah, pengucapannya salah. Nanti orang Jepang bakal, apa sih yang kamu bilang sih? Oh, ini Jose mau jelasin. Oh, ini. Jadi Kak Jose sering ketemu, bahwasanya komunikasi kita jadi terasa sangat lucu sekali. Kayak ayam sama bebek ngomong begitu. Jose merasa, ya beginilah proses belajar gitu. Yang penting berani dulu ya, Pak ya. Iya, yang penting berani dulu aja. Urusan nanti malu belakangan lah. Yang penting kita berani mencoba dulu. Kalau salah, dikoreksi, kita kan tahu salahnya di mana. Kalau kita cuma terhambat, kita tidak mencoba, kita tidak tahu ini salah apa benar gitu loh. Ya menarik sih kalau ternyata perjalanan awal untuk Koko ke Jepang ya. Nah, kalau setelah Koko kerja nih kok di Jepang, ada tantangan lagi nggak kok? Ada suka duka nggak gitu bekerja di Jepang?
Mungkin suka duka awal itu ya biasalah, karena masih problem pertama itu dalam bahasa ya kan. Jadi Jose awal datang ke sini itu langsung pergi sekolah bahasa dulu di Jepangnya sendiri. Nah, yang jadi problemnya adalah rupanya di sekolah bahasa ini mereka benar-benar 100% pakai bahasa Jepang. Sedangkan Jose bahasa Jepang kan tidak tahu apa-apa. Mereka pakai bahasa Jepang semua. Jadi Jose benar-benar cuma melongo liatin aja. Oke, apa sih yang mereka cakap ini? Nah, awal-awal memang sensei-senseinya di sini juga tahu lah kita yang kalau tidak ada basic itu cara ngajarnya harus bagaimana. Mereka juga ada tekniknya gitu. Cuma awal-awal datang ke sini belum lagi kan kita harus banyak urus dokumen kayak KTP, urus asuransi dan lain segala macam. Itu dokumen-dokumennya juga dalam bahasa Jepang semua. Jadi Jose awal-awal datang ke sini benar-benar bergantung pada Google Translate. Jadi pakai voice recognition-nya, kasih handphone ke mereka. Oh, nanti pakai Google Translate. Nanti dari Jose mau ngomong apa, Jose pakai Google Translate, kasih tahu ke mereka lagi. Itu komunikasinya semua based on Google Translate. Awal-awal datang, karena Jose benar-benar tidak tahu apa yang harus diucapkan, apa yang mereka ucapkan, benar-benar tidak mengerti semua kan. Belum lagi urus dokumennya ini pakai bahasa Jepang semua, pakai kanji, pakai aksara Jepang semua kan. Jadi saya benar-benar struggle-nya itu awalnya di sana. Nah, setelah sudah belajar 3 bulan, setengah tahun, sudah mulai ada basic-nya setidaknya untuk percakapan sehari-hari sudah oke gitu kan. Saya mencoba bahwasanya, ayolah kita coba bekerja. Supaya kenapa? Kalau kita tidak bekerja, tidak ketemu orang Jepang langsung, itu tidak ada latihannya. Lapangannya tidak ada. Jadi Jose memutuskan bahwasanya ya udahlah, coba aja dulu. Yang penting coba aja dulu. Bisa atau tidaknya belakangan lah. Yang penting kita berani coba aja dulu. Nah, setelah sudah kerja kan, nah itu lo barusan balik lagi. Rupanya di dalam pekerjaan itu level bahasanya harus ada yang level hormatnya segini segala macam, itu bahasa diajarin semua. Nah, kalau Jose merasa bahwasanya kalau Jose tidak mencobakan diri untuk langsung terjun ke lapangan, pengetahuan ini mungkin terlewatkan dari sekolah, makanya Jose tidak tahu gitu loh. Untuk tahu ini kan kita harus langsung terjun ke lapangan. Nah, Jose merasa bahwasanya ya apapun yang kita harus lakukan ya kita coba aja dulu. Tapi teman-teman selalu ngebantu gitu ya kalau di Jepang. Iya, jadi kalau untuk di sini kan, apalagi kalau kita ke sekolahnya sih benar-benar support banget ya. Sekolahnya dari sampai pekerjaan, mau interviewnya bagaimana segala macam, untuk urus dokumen juga sekolah bantu jelasin juga. Cuma yang urus tetap kita harus kita yang pergi gitu. Cuma dari sekolah juga support. Kalau dari teman-teman kan, kebetulan Jose di sini di sekolah bahasanya itu teman-teman dari Indonesia itu cuma 1-2 orang aja. Jadi mayoritas benar-benar yang bahasa Jepang ya, Bo? Nah, kalau di sekolah Jepangnya itu kebanyakan dari orang Taiwan, orang dari Chongko, dari Korea, benar-benar multi region gitu loh. Dari benar-benar negara yang berbeda semua. Berarti bisa dibilang kayak kesempatan kita ngomong Indo itu udah sedikit ya, Bo ya? Iya, benar-benar sedikit banget. Terus ya bahkan kalau sampai sekarang itu ngomong Indo malah jadi agak gagok gitu, jadi kayak tersendat-kesendat. Sebenarnya kata-katanya apa ya? Jose tahu Jose mau ngomong apa, cuma kata-katanya nggak ketemu, jadi ketukar sama bahasa Jepang gitu loh. Jadi mendadak lupa vocab ya, keren sih kok. Iya, karena jarang ada kesempatan untuk ngomong pakai bahasa Jepang, jadi malah lupa gitu loh. Berarti bisa dibilang sampai sekarang pun Koko jarang banget gitu ngomong Indo ya, Kok, selama di sana. Iya,
Iya, karena bahasa Indo di sini benar-benar jarang kepake ya. Bahkan bahasa Inggris masih lebih kepake daripada bahasa Indo di sini. Karena Jose jarang ketemu bahasa orang Indonesia. Belum lagi kalau Jose kadang kalau konteks sama keluarga itu juga pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Hokkien gitu. Jadi ya agak jatuhnya jadi lupa bahasa sendiri gitu loh. Nah, jadi nggak apa-apa Diko. Kalau mendadak lupa vocab bisa nih. Kue jaran pasti ada lah yang paham-paham pakai bahasa Hokkien atau Taiwan, atau Mandarin gitu kok. Oke lah. Kalau nanti kalau Jose udah gak ketemu lagi nanti Jose change lagi. Iya, iya. Nah, ini kok kalau kita ngomongin soal vegetarian nih kok. Sebelumnya kalau Elvin vegetarian ya kok ya? Oh iya, Jose itu sudah cingko berapa tahun ya dari waktu kuliah lah, dari waktu kuliah sudah cingko sampai sekarang. Wih, jadi gimana tuh kok selama di Jepang? Gimana cara Koko menjalankan kehidupan vegetarian? Apakah Koko berada di dekat resto vegetarian gitu? Untuk masalah vegetarian ini, sejujurnya orang Jepang sendiri kata vegetarian saja mereka jarang dengar. Terus kita sudah jelasin sama mereka kan, bahwasanya vegetarian itu tidak makan daging, misalnya. Nggak makan daging. Nggak makan daging. Oke, saya mengerti. Dikasih makanan kan, rupanya di dalamnya kadang ada ikan. Konsep mereka bahwasanya daging ya daging, ayam ya ayam, ikan beda lagi. Kamu tidak makan daging, berarti ikan boleh dong. Kadang Jose bahkan pernah mengalami sendiri bahwasanya Jose sesama teman kantor ya kan, Jose bilang sama mereka, Jose nggak makan ini gitu loh. Oh ya oke. Nanti Jose coba carikan ya karena kamu bisa makan ya. Karena kasihan kamu kita dapat makan kamu nggak dapat. Mereka cari kasih ya kan. Jose tanya, ini apa? Ini makanan ini nggak ada dagingnya kok. Oke. Lihat, ternyata ada ikan. Aduh, sama aja jadi ya. Iya, jadi ya sama aja bohong gitu kan. Jadi Jose bilang sama mereka bahwasanya vegetarian, kalau Jose vegetarian itu nggak makan daging, nggak makan ini, nggak makan. Nah belum lagi kita kan nggak boleh makan garlic ya, garlic apa tuh, bawang gitu. Nah nanti cara jelasin ke merekanya kenapa nggak boleh makan bawang itu susah banget. Kita mau bilang gimana kan? Jelasinnya kalau pakai bahasa Indonesia saja susah, mau change ke bahasa Jepang lagi kan tuh ribet banget. Jadi Jose sering bilang sama mereka bahwasanya, Jose alergi bawang, jadi nggak bisa makan bawang. Udah, masalah selesai. Iya. Jadi gimana tuh kok kalau sekitar kita susah untuk menemukan yang VG? Kok masak sendiri jadi? Iya, jadi Jose selama di sini itu benar-benar full masak sendiri. Kadang Jose merasa bahwasanya kalau sudah jenuh masak sendiri kan, oke lah coba pergi cari loh restoran di sini. Memang ada sih beberapa vegetarian, cuma ya tetap pakai garlic. Cuma Jose selalu bilang bahwasanya jangan pakai bawang ya, bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, maksudnya ya udah pergi cari tempat lain gitu kan. Mereka bilang bisa. Kita bisa atur kok. Ya udah oke. Sekali makan kan, oke, rupanya nggak ada bawang, oke, aman segala macam. Yang jadi problemnya adalah di biaya. Makan vegetarian di sini itu dianggapnya makanan eksklusif, makanan premium. Jadi itu harganya itu benar-benar sakit hati sih kalau sakit hati lah kalau sekali makan aja, aduh ini makanan 1 mingguku ini gitu loh. Jadi kalau mau hemat ya mau nggak mau ya tetap harus masak sendiri. Terus kalau di luar, belum lagi kalau di luar makan kan bisa bertambah berapa lama sih kalau tiap hari keluarin duit segitu banyak kan. Itulah struggle-nya kalau untuk vegetarian di sini lah. Mau nggak mau kamu harus masak sendiri. Jadi Jose tadi kan cerita bahwasanya Jose itu ada belajar food di Batam.
Nah, suatu di Batam, Jose itu ditaruh di bagian restoran, di dapurnya. Jose merasa bahwasanya, oke, kayaknya dari awal kamu sudah menyusun sedemikian rupa bahwasanya host yang ditaruh di dapur dengan background host yang tidak pernah di dapur, yang pegang pisau saja tidak pernah, tiba-tiba disuruh di dapur. Itu host yang belajar benar-benar dari nol mah. Host yang di dapur 3 tahun belajar masak segala macam. Terus pas tahun keempat itu tahun-tahun skripsi, Tin Chuan Si dia kayaknya Tin Chuan Si lihat bahwasanya host kalau di dapur terlalu sibuk ya kan, dipindahin di bagian transportasi. Pas waktu di transportasi, host juga bantu di restoran untuk beli sayur, pagi-pagi beli sayur. Jadi host merasa bahwasanya sudah bisa masak, sudah bisa beli sayur ya kan, kayaknya Labu Sepi sudah menyusun sedemikian rupa deh supaya Jose bisa tinggal sendiri di sini, bisa pergi beli sayur, tidak bisa pergi masak sendiri gitu. Jadi Jose merasa ya inilah jalan yang memang harus kayaknya Jose harus lalui gitu loh. Ya. Jadi masak sendiri ya tiap hari gitu. Iya, ya benar-benar masak sendiri, nggak bisa makan di luar, sakit hati makannya, nggak ketelan masakannya nih. Ya. Nah, jadi kalau kita ngomong-ngomong nih kok, ada sesuatu atau ada hal apa nggak gitu kok yang kok kangenin dari Indonesia, atau harganya yang lebih murah, atau gimana gitu? Makanya ya, Jose benar-benar kangen pertama. Kangen sama teman-teman yang di Viara. Itu sih benar-benar kangen banget aktivitas yang sewaktu yang ada di Viara. Belum lagi kayak misalnya Jose di Medan di Viara Gandhi itu Jose ikut di tim dramanya. Nah, aktivitas kecil begini kan Jose merasa yang ini sudah lama tidak Jose kerjain, kumpul sama orang-orang di Viara. Di Viara ada acara apa, Cek Cago itu kayak gimana, biasanya di Viara kan rame segala macam. Sedangkan di sini untuk Viara Maitreya-nya itu kayaknya Jose dapat info baru mau dibangun di Tokyo. Jose tinggalnya di Osaka. Osaka Tokyo itu jauh banget. Jadi chance untuk ke viharanya sendiri agak susah gitu loh. Jadi ya banyak sih Jose kangen ya makanan segala macam, tapi basically kumpul sama orang-orang vihara, kumpul sama teman-teman, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di vihara itu Jose benar-benar kangenin lagi. Nah, sekarang Jose tidak tahu ya keadaan di Indonesia kayak gimana ya, apakah di vihara masih ada kegiatan atau gimana, atau memang cuma based on virtual meeting begini. Tapi satu hal yang Jose benar-benar kangenin adalah kita buat acara rame-rame, kita menikmati suasana keramaian itu, kita happy bersama, kita menikmati suasana keramaian ini. Jose benar-benar kangenin itu sih. Jadi ibarat tuh kayak kangen sama kumpul sama teman-teman yang satu frekuensi gitu ya kok ya? Iya. Kalau sama satu frekuensi mereka sudah tahu keadaan kita makannya bagaimana segala macam, kita sudah aman, agak usah banyak jelasin lagi. Kalau sama orang Jepang, ketemu orang Jepang lagi, kita jelasin awal lagi dari awal segala macam. Belum lagi nanti ditanya, kenapa kamu bervegetarian? Orang Jepang itu tidak terlalu religius pertama. Saya bilang, ya ini karena agama gitu. Emangnya kenapa sampai segitu ketat? Sih kayak mau jelasin sama mereka, ini karena agama kan. Jadi Jose sering bilangin sama mereka, vegetarian karena sudah lama vegetarian, sudah dari awal itu sudah menetapkan diri untuk vegetarian. Jadi kalau misalnya makan cow ya kan, perjalanan Jose untuk vegetarian ini jadi terbuang sia-sia. Kayak kasih kalian contoh gitu,
sudah lama tidak merokok, tiba-tiba merokok lagi, kan perjalanan menahan rokok ini kan jadi sia-sia gitu. Jadi kayak contoh-contoh begini kan jalan cerita mereka lebih gampang nangkapnya gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, kayak yang udah disampaikan sama Melvin tadi ya, Kue Jaren, ayolah kita mencoba untuk menghargai momen-momen yang ketika kita masih diberikan fasilitas untuk bertemu teman-teman di Viara yang satu frekuensi, termasuk seperti event Persada Bumi Virtual Meet ini, Kue Jaren. Di mana yang teman-teman ada yang di luar negeri pun bisa join gitu. Nah, kita lanjut nih kok. Kan tadi kan kalau kata Koko ya, Viaranya itu baru mau dibangun ya di Tokyo. Nah, jadi selama ini Koko gimana nih cara berdoa kosonya gitu kok? Nah, jadi sewaktu mau datang ke sini, saya pergi cari kayak satu patung Milofo kecil begini. Nah, jadi selama di sini, saya merasa bahwasanya karena di cari Viara di sini kan susah. Pasti dari awal saya merasa pasti susah nih kalau mau cari Viara. Jadi saya sudah jaga-jaga bawa satu Milofo. Jadi selagi ada waktu, saya mencoba untuk langsung ya koso saja sendiri di rumah. Kalau sudah bawa Milofo ya kan, sudah ada di sini, sudah dari rumah, udah prepare gitu. Jadi selama di sini ya bisa cuma koso di rumah aja. Karena kalau mau ke Viharanya pun nggak tahu lah. Ini update-nya nanti mau tanya orang Viara lagi. Update-nya sudah mulai dibangun atau cuma masih rencana atau gimana kan. Tapi kabar yang Jose dapat itu bahwasanya mereka mau dibangun Viaranya di Tokyo. Gitu. Jadi memang agak susah sih. Jadi Jose ya selama di sini ya pakai di rumah aja koso gitu. Oh, jadi kalau di Jepang tuh untuk saat ini benar-benar gak ada Viara sama sekali ya, Viara Maitreya gitu. Atau ada tapi jauh gitu dari tempat Koko. Nggak tahu, ini harus correct me if I'm wrong ya. Karena yang setahu Jose itu di Osaka sendiri nggak ketemu. Mungkin ada, tapi Jose tidak tahu karena nggak dapat infonya. Mau cari infonya, mau cari di mana juga gitu. Jose merasanya ini kalau untuk di Jepangnya mau cari infonya di mana tuh nggak ketemu gitu. Jadi mungkin ada, tapi nggak dapat infonya atau memang tidak ada gitu. Ini masih tanda tanya besar sih. Tapi kayak dengan Koko di rumah udah siap-siapin patung Milofo karena udah tahu ya susah Viara di sana. Berarti jarak dan waktu nggak menghalangi kita untuk mendekatkan diri ke kamu ya, Kok ya. Kalau gitu, iya, makanya. Koko pernah nggak kayak ngerasa kesepian gitu atau terpuruk gitu kok? Kalau merasa kesepian ya, Jose merasa bahwasannya kalau mau mencoba sesuatu yang baru, ada beberapa hal yang memang harus dikorbankan. Pertama ya jauh dari teman, pergi misalnya ke sini tuh nggak ada teman, nggak ada apa segala macam. Bukan jadi sebuah masalah sih, karena kita ke daerah yang baru, kita mencoba hal yang baru, ketemu orang-orang baru, kita dapat belajar sesuatu yang baru juga. Jadi kalau untuk masalah kesepian sebenarnya sih nggak terlalu lah ya, karena di sini kan ketemu orang-orang baru juga. Bergaulnya dengan orang-orang sini juga, bukan sama sekali gak ada teman sama sekali ya. Jadi kesepian sih enggak lah ya. Tapi kalau untuk masalah let's say struggle-nya, kayak misalnya kayak masalah terpuruk atau segala macam, ada masalah kayak harus di-sharing ke orang. Jose itu pertama sharing ke orang tua dulu. Bahwasanya, oh di sini lagi ada masalah begini. Setelah sharing, Jose langsung koso aja, karena apapun yang Jose lakukan, kalau memang ini jalan yang benar, Jose merasa bahwa kalau memang ini jalan benar, pasti lewat aman-aman punya. Jadi Jose koso bahwasanya, lamun sampai kalau memang ini misalnya lagi kena masalah, lamun saya kalau memang ini masalah harus Jose lalui, kuatkanlah hati Jose bahwasanya untuk bisa lalui masalah ini. Jangan buat Jose kabur dari masalah ini, tapi kuatkanlah hati Jose untuk bisa melewati masalah ini gitu loh. Jadi dengan koso begitu, Jose merasa bahwasanya
jadi terbentuk sebuah mentalitas untuk menghadapi sebuah masalah, bukan ada masalah kita jadi kabur gitu loh. Jadi ternyata melalui Koso, ternyata lagu Milvo benar-benar membantu menguatkan kita gitu ya, Ko ya. Ya, host yang merasa bahwasanya kalau dengan kita mencoba menggantungkan diri, mencoba percaya apa yang sudah direncanakan, itu hal yang sangat susah pun pasti bisa dilewati. Ya, setuju sih, Ko. Berarti ibarat kayak nggak ada penghalang lah ya kok bagi kita untuk selalu berdoa gitu ya. Koso. Iya. Mau dimanapun, mau kapanpun, di suasana apapun, kalau memang kita sudah ada niat ya kan, kita sudah tahu ini, kita kalau bahasa lebih apanya itu, kita percaya dengan yang sudah ditentukan, apapun masalahnya pasti bisa dilewati. Saya percaya itu. Ya. Nah, jadi kok selama 1,5 tahun ya kok udah di Jepang nih. Kira-kira dengan semua pengalaman Koko yang Koko lewati di sana, Koko merekomendasi nggak bagi Kwejaran kita yang mungkin pengen kerja juga di Jepang? Sih sangat, kalau untuk orang-orang yang jiwanya itu jiwa adventure banget ya kan, sih sangat merekomendasikan datang ke Jepang. Karena kenapa? Karena kalau kita datang ke daerah yang bahasanya itu benar-benar beda jauh banget dengan orang-orang yang bahasa kita sehari-hari. Belum lagi orang Jepang itu kan nggak bisa pakai bahasa Inggris. Kalau negara lain masih oke lah, bahasa Inggris mungkin mereka masih ngerti. Kalau sampai di Jepang, mereka tuh bahasa Inggrisnya tuh benar-benar blank banget ya kan. Jadi saya sangat merekomendasikan kalau untuk orang-orang Kwejaran yang jiwa adventure banget ya kan. Kalau nggak mau nggak bekerja juga boleh, sekolah di sini juga sangat direkomendasikan. Karena secara pengetahuan, secara akademis di Jepang tuh juga sangat baik sekali. Akademis di sini, sekolah-sekolah di sini itu sangat memperhatikan murid-muridnya. Progresnya sampai mana, nanti ke depannya harus gimana, itu benar-benar kerasa banget progres, rasa perhatiannya. Nah, Jose sangat-sangat merekomendasikan untuk Kwejaran yang ingin datang ke Jepang segala macam kan. Mungkin kalau ada struggling apa, Jose kan di sini itu bisa langsung kontak cari Jose gitu. Jose bisa bantu. Nah, kira-kira begitu. Kalau untuk orang-orang yang di Jepang, welcome nggak nih kok sama kita yang mungkin dari luar negeri yang beda sama mereka gitu. Mereka welcome nggak sih sama kita? Sebenarnya mereka sih sangat welcome, apalagi melihat orang luar yang mau belajar bunka itu budaya mereka, mau belajar bahasa mereka, itu mereka kayak rasa terhormat banget, ada rasa kantong gitu kan, orang luar saja pengen mengetahui tentang kita gitu loh. Jadi mereka tuh sangat welcome. Asalkan kita itu kita tidak sembarangan aja ya, kita juga menjaga budaya mereka, kita juga tidak sembarangan kayak langgar peraturan lah segala macam. Mereka itu welcome banget, apalagi kita mau belajar, kita bilang kalau ada salah coba koreksi ya gitu. Mereka itu pasti bakal kasih tahu, pasti bakal ajarin gitu. Sejauh pengalaman Jose tidak pernah ketemu orang yang kayak, kadang kan ada stigma bahwasanya ini orang luar ini ngapain sih datang ke sini, pergilah balik ke negaramu aja, lo nggak usah di sini lah, buat susah aja, buat apa aja tuh kan ada stigma begitu. Betul, Jose tidak pernah ketemu ada stigma begitu sih. Wah, berarti sisi positifnya mereka bisa dibilang cukup welcome lah ya kalau sama orang Indo gitu. Iya, sangat welcome banget. Nah, jadi Koko ada tips atau saran-saran nggak nih bagi Kwejaran yang mungkin pengen datang ke Jepang, atau ada sesuatu nggak apa yang harus disiapin gitu sebelum datang ke Jepang? Untuk tips ya kan, pertama kalau mau ke Jepang itu pasti bahasa dulu, bahasa tidak perlu sampai segimana levelnya, setidaknya untuk percakapan sehari-hari oke dulu lah, karena sampai di sini kan kita
kan namanya manusia itu harus berinteraksi ya kan. Gimana kita mau berinteraksi kalau misalnya cara ngomongnya masih dalam level ayam sama bebek, kan nggak connect gitu. Jadi awal-awal yang harus disiapin tetap bahasa lah. Hosea sih sebenarnya agak salah sih, dari awal tuh tidak ada persiapan yang mantap, yang tidak ada persiapan yang benar-benar matang ya kan. Tiba-tiba datang ke sini ya struggling awalnya tuh ya, kalau tidak mantap ya mencoba loh, jangan takut malu loh gitu loh. Pergi explore sendiri loh. Tapi kalau kita, Hosea merasa bahwa kalau dari awal itu ada dasarnya, yang setidaknya ada dasarnya, datang ke sini itu tidak struggling banget gitu loh. Jadi awal-awalnya itu mungkin dari bahasa dulu lah. Tapi kalau untuk selanjutnya itu lihat loh, kalau mau sekolah berarti ya dokumennya segala macam itu disiapin. Kalau mau kerja itu berarti harus ada kualifikasinya bagaimana tuh dipenuhi. Tapi kalau untuk basically awalnya itu tetap harus bahasa dulu. Jose bisa bilang tuh awalnya tetap harus bahasa dulu. Kalau bahasa saja tidak bisa kan, datang ke sini itu nanti orang juga bingung. Mereka mau welcome juga bingung. Kamu strugglingnya apa? Mereka kan tidak mengerti. Mau komunikasi tidak bisa, jadi mau bantu juga nggak bisa gitu loh. Oke. Waduh, cukup menarik ya kok ya pembicaraan kita malam ini. Nggak terasa sih udah sekitar 45 menit nih kita ngobrol-ngobrol kok. Oh ya kira-kira untuk teman-teman kewicaran yang merasa bahwasanya ke Jepang kayak ada suatu tantangan tersendiri kan, Jose sangat merekomendasikan kewicaran untuk datang ke sini. Belum lagi di sini juga orang-orangnya juga sangat welcome kepada foreigner, kepada orang luar ya kan. Jadi tidak usah takut lah, tidak usah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Bahkan Jose merasa bahwasanya kita yang melihat budaya orang lain, melihat kehidupan orang lain di kayak gimana kan, banyak sekali hal baru yang kita bisa pelajarin. Jadi Jose sangat merekomendasikan kepada kewicaran untuk datang ke sini. Oke kok. Nah, karena waktu nih kok kayaknya kita harus melanjutkan pembicaraan kita yang seru ini kok. Kayaknya masih harus dilanjutkan besok-besok lagi ya kok ya. Bagi kewicaran yang mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyain nih tentang Jepang, boleh kontak Hoshi atau komentin juga ya kok ya. Oh ya, aman bisa kok. Atau enggak langsung drop komen aja di bawah, nanti kan YouTube nanti di komen nanti Hoshi bisa bantu jawab kok. Siap. Makasih ya untuk waktunya, Komensin. Oh ya, sisi ada kesempatan ini ya, sisi kewicaran, sisi cepet. Boleh banget nih kebicaraan kita kasih emoji tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang sungguh luar biasa ini dari Jepang. Nah, sampai di sini dulu ya kebicaraan sesi persada virtual meet kita. Semoga dari perbincangan-bincang kita yang tidak terlalu panjang ini, semoga kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang positif, informasi-informasi dan juga pengetahuan yang baru. Nah, nantikan acara Persada Bumi Virtual Meet berikutnya ya kewicaran. Sampai jumpa di acara Persada Bumi Virtual Meet berikutnya dengan topik dan kegiatan yang tentunya akan sangat-sangat menarik. Nah, sampai di sini dulu ya kewicaran, Hoshio dan Komersin menemani kewicaran. Sisi kepada Kue Densansu, Kue Tanju, Kue Foyen, dan kewicaran semuanya. Tajia. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
Bye.